Minggu lalu, Intan baru saja ngebahas koruptor China yang bisa dikategorikan harimau yang korupsi sebesar 1,1 M yuan atau setara 2,3 T, sehingga hakim menjatuhkan vonis mati terhadap koruptor tersebut. Itu berita bulan lalu. Lah kok ini ada yang lebih baru lagi, baru minggu lalu. Tanggal 27 Juni kemarin, dua mantan Menteri Pertahanan yaitu Wei Fenghe dan Li Shangfu dipecat karena resmi jadi tersangka korupsi. Dan mereka ini ditangkap karena Xi Jinping itu lagi rajin-rajinnya menggalakkan program bersih-bersih di kalangan militer. Siapa sih Wei Fenghe? Siapa Li Shangfu? Dan apa itu program bersih-bersih? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Polo shirt yang Intan pakai ini gambar foto ya, tabib terpinter zaman 3 negara. Teknik pembiusan itu dia yang menemukan. Yang Intan pakai ini kan polo shirt. Ada juga yang kaos oblong. Kaos oblongnya itu bahannya full katun, katun murni. Jadi kalau kena keringet itu nggak gampang bau. Open PO sampai tanggal 14 ada di Shopee sama Tokped. Linknya ada di deskripsi. Selain foto, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusi, Kerasakti, Hakim Pao, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga sangat lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, Liu Pu, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain itu ada juga custom marga ya. Custom marga ini bisa request sesuai marga teman-teman sendiri. Ada efeknya rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar rainbow-nya, ada efek glow in the dark. Kalau teman-teman yang mau simple-simple, yang biasa-biasa aja, hanya putih tanpa efek juga ada. Okay, let's start! Hari ini Intan ngebahas dua tokoh utama ya, yaitu Wei Fenghe dan Li Shangfu. Sebelum kita masuk ke kasus mereka itu kayak gimana, tak bahas dulu siapa itu mereka. Intan mulai dulu dari Wei Fenghe. Wei Fenghe ini pria kelahiran tahun 1954. Berarti tahun ini dia berusia 70 tahun. Dia sudah menjabat menjadi Menteri Pertahanan sejak tahun 2018. Jadi bisa dibilang dia itu sangat senior. Selain itu, Wei Fenghe juga sering tampil di berbagai media. Lumayan terkenal Wei Fenghe ini. Kalau teman-teman ingat video Intan tentang Nancy Pelosi, di situ Intan sedikit ngebicarain Wei Fenghe yang mengatakan pernyataan keras terhadap Nancy Pelosi. Kalau teman-teman pengen tahu kasusnya Nancy Pelosi, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada tanggal 12 Juni 2022, Menteri Pertahanan Mainland Wei Fenghe merespon dengan mengatakan Mainland akan menggunakan kekuatan militer jika ada yang berani menghalangi reunifikasi dengan Taiwan. 不能把自己的意志强加于人，更不能以多边主义之名行单边霸凌之实。 Wei Fenghe ini juga pernah mendapatkan award di bidang militer karena dia berjasa dalam mempromosikan kerjasama antara Pakistan dan Tiongkok. Bahkan Xi Jinping sendiri pada bulan November 2012 di depan khayala umum, dia sampai bilang Wei Fenghe ini orangku, dipercaya sebegitunya sama Xi Jinping, dan ini sesuatu banget loh dibilang kayak gitu. Tapi lah kok bulan Maret 2023 kemarin dia dipecat dan digantikan oleh Li Shangfu. Kenapa dia dipecat? Sebelum masuk ke situ, tak ceritakan dulu siapa itu Li Shangfu yang menggantikan Wei Fenghe. Li Shangfu adalah pria kelahiran tahun 1958. Dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan sejak 12 Maret 2023. Lah kok 24 Oktober 2023 dia dipecat secara mendadak. Jadi dia cuman menjadi Menteri Pertahanan selama 7 bulan. Padahal selama dia menjadi Menteri Pertahanan tuh ya, selama 7 bulan itu ya, dia sudah 2 kali dikirim sama Xi Jinping ke Kremlin. Ketemu sama Presiden Rusia Vladimir
Putin. Itu menunjukkan bahwa Xi Jinping itu percaya banget loh, sampai 2 kali ditunjuk untuk ketemu sama orang besarnya Rusia, presiden, orang nomor satunya Rusia. Mengapa Wei Fenghe sama Li Xiangfu ini diberhentikan? Menurut CCTV itu China Central Television, bukan kamera pengintai ya. CCTV itu televisi nasionalnya Tiongkok. Dia bilang pada hari Kamis 21 September 2023, Komisi Disiplin dan Pengawasan Militer Tiongkok mulai menyelidiki Wei Fenghe. Dan dari penyelidikan tersebut memang benar ada pelanggaran militer yang dilakukan oleh Wei Fenghe. Wei Fenghe ini memanfaatkan jabatannya untuk menerima uang dan hadiah secara ilegal atau bahasa kasarnya terima suap. Pada perayaan Hari Nasional Tiongkok ke-74 bulan September kemarin, itu kan perayaan yang dihadiri banyak pejabat kan, salah satu upacara yang penting. Lah kok Wei Fenghe dan Li Xiangfu tidak hadir? Di sini para reporter itu pada berspekulasi, kenapa ya ini orang nggak hadir? Jangan-jangan ini tersandung masalah korupsi. Kemudian terdengarlah desas-desus bahwa Wei Fenghe sama Li Xiangfu itu tersandung korupsi. Dan memang benar mereka pada saat itu dalam penyelidikan, makanya nggak boleh hadir. Dan sebulan kemudian setelah acara itu, 23 Oktober 2023, Li Xiangfu pun dipecat. Sampai akhirnya minggu lalu guys, baru saja 27 Juni 2024. Politbiro Partai Komunis Tiongkok resmi mengumumkan bahwa Wei Fenghe dan Li Xiangfu telah dikeluarkan dari partai karena pelanggaran disiplin dan hukum. Dan kasus mereka telah dirujuk ke organisasi hukum militer untuk penuntutan pidana. Wei Fenghe dituduh menyalahgunakan jabatannya untuk menerima hadiah ataupun uang sebagai imbalan dalam menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan menguntungkan pihak tertentu atau alias menerima suap. Itu yang Wei Fenghe. Kalau Li Xiangfu, dia selain menerima suap, dia juga ada pelanggaran menyuap untuk karir politiknya. Ini nggak tahu ya, apakah kasusnya Wei Fenghe sama Li Xiangfu ini berkaitan. Ini masih diselidiki. Bahkan Wei Fenghe sama Li Xiangfu itu juga punya catatan kejahatan lain yang tidak disebutkan. Status mereka saat ini masih dalam proses investigasi ya, belum vonis akhir. Lah iyalah, wong mereka kan baru ditangkapnya baru minggu lalu. Pai Tianhui aja ditangkap 2019, vonisnya baru bulan lalu. Tapi menurut Cao Pao, minimal mereka tidak akan lepas dari hukuman penjara. Nanggepin kasus ini, Xi Jinping bilang bahwa PLA itu militernya Tiongkok ya, menghadapi masalah politik yang mengakar dan bersumpah tidak akan ada tempat bersembunyi bagi pejabat yang korup. Tambahan info ya guys ya, tahun 2019 kemarin ada pejabat perencanaan Tiongkok yaitu Liu Tian'an. Tahun 2019 kemarin dia dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar 31,7 juta yuan, yang mana kalau dirupiahkan itu 81,2 M. Ini belum mencapai T rupiah ya. Jadi bisa dibilang untuk golongan korupsi ini termasuk sedikit, termasuk tidak seberapa. Di Indonesia sendiri kalau korupsi sejumlah sekian, hukuman penjaranya pun aja tidak terlalu lama. Tapi Liu Tian'an dengan korupsi yang sekecil itu, dia mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Menurut teman-teman gimana? Ini terlalu berat gak buat mereka? Perlu teman-teman ketahui, pada saat Xi Jinping ini kampanye presiden gitu ya, dia itu sebelum jadi presiden, dia sering bilang, aku kepengen memberantas korupsi, aku pengen memberantas korupsi. Pada tahun 2012 dia naik jadi presiden, dia juga bilang, aku janji memberantas korupsi dan aku akan memberantas korupsi. Janjinya Xi Jinping ini nggak kaleng-kaleng, Xi Jinping itu rajin banget bersih-bersih, membersihkan Tiongkok dari masalah korupsi, dan sudah banyak banget yang dia tangkap.
Pada tahun 2023 kemarin, Xi Jinping itu mengumumkan, aku pengen bersih-bersih di kalangan militer. Tahun lalu tuh dia bilangnya kayak gitu. Hasilnya apa? Dari misi bersih-bersihnya Xi Jinping itu ada 11 jenderal PLA dan sejumlah eksekutif pertahanan dicopot jabatannya. Ini bukti bahwa Tiongkok titik. Buat teman-teman yang nonton video ini dijawab yuk titiknya itu apa? Dijawab di komen ya, soalnya Intan pengen tahu nih teman-teman siapa aja toh yang nonton videonya Intan sampai habis. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silakan loh, monggo coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.